Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Firman Vlog ya. Kali ini kita akan sedikit bahas tentang oli ya. Jadi pemilihan oli itu ya. Jadi jangan main asal tuang aja ya oli ya. Karena kan oli itu punya spesifikasinya masing-masing ya. Dan juga kalau misalkan nurutin katanya itu, misalkan mobil kita mobil bensin gitu ya kan, terus dipakein oli diesel, nah itu kan satu hal yang sesat ya. Ya walaupun memang ada beberapa engine itu yang punya spesifikasi crossing ya, atau punya spesifikasi sama, misalkan ada satu dua mesin nih yang bisa dipakai, dia bisa masuk mesin bensin oke, masuk oli mesin bensin oke, dan juga masuk oli mesin diesel juga oke. Tapi sayangnya nggak semua dari engine itu bisa cukup kuat lah. Malah yang ada malah bakal merusak daripada mesin tersebut ya. Jadi kita akan membahas dari awal ya. Pertama kita akan bahas apa itu oli ya. Kita akan membahas oli itu apa gitu. Jadi oli ini adalah pelumas ya, yang kita tahu oli ini adalah pelumas. Nah, pelumas ini apa? Pelumas ini adalah cairan ya yang untuk banyak fungsinya ya, daripada pelapis komponen antar mesin dan sebagainya gitu. Nah, oli ini terdiri dari apa? Oli ini terdiri dari kurang lebih 70 sampai 90% itu base oil isinya. Base oil itu dibagi lagi menjadi klasifikasinya ya. Ada 5 grup base oil ya. Pertama itu base oil mineral, full mineral. Dan ketiga itu setahu saya itu adalah semi sintetik ya. Dengan yang kedua saya lupa apa, tapi yang tipe ketiga ini dengan proses hydrocrack, makanya orang bilang base group oil 3 itu ada. Dan kemudian di keempat ini adalah full sintetis. Kemudian kelima ini yang tidak ada di dalam kategori 1, 2, 3 maupun 4. Nah, tadi udah dipahami ya, kita punya di sini ada 5 tipe base group oil. Nah, kemudian dari tadi kan kita udah bahas ya, oli ini terdiri dari 70 sampai 90% base oil. Kemudian sisanya apa? Sisanya adalah aditif. Nah, aditif ini macam-macam ya. Aditif ini kurang lebih ada 10 atau lebih ya. Misalkan dari anti-wear. Anti-wear itu misalkan komponen celah yang mengisi celah-celah komponen, dia itu menahan gesekan antara kedua komponen. Kemudian ada juga anti foam. Jadi ketika olinya berputar dia nggak berbusa. Kemudian ada lagi yang lain ya, seperti deterjen. Nah, deterjen ini makanya kalau orang bilang patokannya cuma oli itu cuma bongkar mesin rapih, masih bersih, bongkar mesin itu nggak ada kerak, nggak ada apa, itu karena ya oli itu punya deterjen gitu buat ngilangin atau ngerontokin deposit yang ada seperti itu. Dan juga macam-macam, ada yang aditifnya itu ngentelin ya, makanya kan kadang ada aditif yang dijual terpisah ya. Misalkan beli oli yang agak encer terus ditambahkan aditif, dia akan lebih kental ya, seperti itu. Dan macam-macam. Nanti akan coba kita gambarnya ya, ada beberapa aditif. Nah, seperti itu. Dan untuk engine sendiri kan macam-macam ya tipenya. Engine itu ada yang untuk mobil aja kita bahas ya. Kita bahas itu mobil aja itu punya oli bensin dan juga diesel. Nah, itu kan dua spesifikasi yang berbeda ya. Dimana mesin bensin ini kan rata-rata dia RPM-nya agak tinggi ya, atau mengejar adalah performance dan juga akselerasi ya. Kemudian kalau engine diesel ini kan mengejarnya adalah torsi.
Karena kan dimana mesin diesel ini dipakai rata-rata di di mobil-mobil yang cukup komersil ya gitu. Ya walaupun even ada beberapa mobil-mobil yang umum itu kayak Fortuner, Pajero Sport, Innova Diesel, Palisade itu kan mobilnya diesel ya. Cuma kan basicnya ini rata-rata ya kalau kita tarik ya, mesinnya itu rata-rata dipakai juga di kendaraan-kendaraan yang komersil seperti itu. Dan itu aja ada dua tipe yang berbeda ya, dua engine yang berbeda. Nah, dua engine tersebut memiliki spesifikasinya masing-masing ya, dan juga requirement berbeda untuk pemilihan olinya seperti itu. Dan juga seiring berjalannya waktu juga kan mesin ini kan ada teknologi terbarukan ya gitu. Misalkan oli-oli yang, jadi kita kalau misalkan dalam memilih, contoh ya, dalam memilih oli itu, mobil makin baru itu, coba diperhatikan, hampir rata-rata ya, mobil semakin baru itu keluarannya, olinya itu akan semakin encer. Kenapa ya? Karena sekarang aja kita udah lihat, udah banyak oli mesin yang pakai bahkan 0W strip 0W misalnya 0 strip 30 gitu ya kan, atau 0W strip 20. Sedangkan sebelumnya aja rata-rata ya engine di tahun 2000-an itu masih menggunakan 15W strip 40 atau 15W strip 50 ya gitu. Ini kan kental ya. Terus kemudian ada juga episervice ya. Episervice-nya ini juga semakin kesini akan bertambah gitu ya. Karena kan episervice ini bergantung pada teknologi yang semakin maju, dan juga adanya requirement seperti standar gas buang ya, standar emisi ya, seperti itu ya. Misalnya kita contoh ya, mobil itu yang sebelumnya episervice-nya kalau di oli ya, di sini misalkan di kemasan oli, di situ akan ada beberapa dijelaskan ya. Di sini episervice-nya misalnya ini SN ya. Jadi sebelumnya itu mobil itu rata-rata 2000-an itu pakai SM, kemudian naik episervice requirement-nya naik jadi SN, kemudian jadi NO, SSO misalkan gitu ya. Dan sampai seterusnya gitu. Dan kemudian untuk mesin juga begitu, dari CF naik ke CG, CH, CI gitu ya kan. Nah ini makin kesini makin naik nih untuk requirement dari episervice-nya gitu. Nah untuk kita beberapa mobil itu jangan main asal tuang ya. Even walaupun sih sebenarnya sih ngikutin misalkan mobil makin kesini makin encer ya, sebisa mungkin kita jangan pakai oli-oli model sekarang ya, kalau kita punya mobil yang agak lama gitu. Misalkan contoh saya punya Honda Stream itu requirement-nya itu karena ini mobil sebenarnya engine-nya itu cukup lama ya, tahun 2000-an, dan juga engine-nya itu diproduksi di hampir global ya, global model lah gitu ya kan, global model. Makanya requirement ini mereka itu kalau untuk winter sendiri di 5, bahkan bukan 0 ya, 5 sampai untuk winter aja dia pakai spesifikasinya 5W garis miring 20 strip 20 ya. Sedangkan untuk kalau dibandingin mobil keluaran baru ya, atau LCGC aja pakainya kan 0W ya gitu. Makanya standar encer yang tahun sebelumnya, tahun 2000-an itu beda dengan standar encer yang sekarang, seperti itu ya. Sedangkan untuk summernya aja engine-nya itu bisa dicokokin dengan SAE yang cukup kental ya, di 20W per strip 50 gitu. Nah makanya kita juga harus lihat juga, dan juga yang pertama pemilihan kalaupun dia mesin bensin, biasanya kan di kemasan ini kan juga, ini ya, saya kasih contoh ya. Untuk di bagian atas ini terdapat keterangan ya, synthetic oil ya. Artinya untuk tipe ini ya, di sini saya pakai Pertamina Fastron Techno yang ungu ya. Ini artinya synthetic oil berada di base oil group 4 ya.
Kemudian ada keterangan superior protection and less noise. Ini juga artinya aditifnya juga sudah disesuaikan ya. Dan kemudian di bagian bawah kalau kita lihat di sini ada API SN. API service itu atau API SN itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kode S ini untuk bensin ya. Karena kalau kita lihat di bawah juga ada keterangan for gasoline engine oil atau untuk mesin bensin. Kemudian di sini juga SAE-nya juga diterangkan ya. Ini yang paling penting ya, SAE-nya itu 15W50. Ya walaupun requirement untuk Honda Stream ini misalkan contoh ya di 15W40, tapi di 15W50 ini masih cukup bisa tertoleransi ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Intinya atau poin pentingnya adalah disesuaikan requirement yang diminta oleh mesin ya, atau diminta oleh mobil ya. Jangan sampai asal tuang ya. Oke, kalau suka video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.